Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Suciati dengan NIM 24-1021 dari kelas DU12. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkara yang diharamkan karena haid. Bismillahirrahmanirrahim. Waya birumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid asyaratu asya'a apa 10 bira-bira suci. As-sholatu rupane sholat, wa tawafu lan tawaf, wa mazhul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa luksu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa iraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa shawamu lan puasa, wa tolaku lan tolak, wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalem masjid, ing khofat lamun khawatir sapa wadon lan wisahu ing ngotori masjid, wal istimtau lan ngalap seneng, bima kelawan anggota lina surati kang ing dalem antarane wutul warobati lan dengkul. Pada pembahasan kali ini yang diharamkan sebab haid ataupun nifas yaitu ada 10 perkara. Yang pertama karena sholat. Sholat ini diharamkan kepada orang yang haid ataupun nifas jika orang tersebut tetap melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan tidak tahu ataupun lupa, kini sholatnya tidak sah. Kalau orang tersebut melaksanakan sholat dengan sengaja, ini hukumnya haram. Dan orang yang sedang mengalami haid ataupun nifas ini tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya yang tidak dikerjakan pada waktu haid ataupun nifas. Ini berbeda dengan keadaan jika sedang puasa atau sholat tidak diwajibkan mengqadha, sedangkan puasa ini diwajibkan mengganti yang dulu tidak dikerjakan karena terhalang haid. Yang kedua ini tawaf. Tawaf seperti yang sudah diterangkan kemarin, tawaf seperti halnya sholat. Perbedaan sholat tidak diperbolehkan berbicara, sedangkan tawaf diperbolehkan berbicara. Dalam praktek tawaf selalu berada di dalam masjid. Yang ketiga yaitu menyentuh mushaf. Pengertian mushaf yaitu setiap perkara yang ada tulisannya Al-Quran yang di dalam tulisannya mempunyai tujuan untuk dirasah atau belajar. Dalam Al-Quran sendiri mempunyai sampul saja tidak boleh disentuh bagi orang yang mengalami haid atau sedang dalam masa haid. Yang keempat, perkara yang diharamkan karena haid yaitu membawa Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri di masjid atau bolak-balik dalam masjid ini tidak diperbolehkan jika dalam keadaan haid. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan Imam Manawi menerangkan bahwa orang yang haid haram membaca Al-Quran, baik itu satu ayat ataupun kurang dari satu ayat. Yang ketujuh yaitu puasa bagi orang yang mengalami haid ataupun nifas. Ini dihukumi haram. Yang kedelapan yaitu orang yang talak atau cerai. Talak ini ada beberapa macam talak yang hukumnya wajib. Talak sunnah, talak makruh, dan talak haram. Perkara yang diharamkan karena haid yang ke-9 yaitu berjalan melewati masjid. Artinya masuk dalam masjid saja, berbeda orang yang junub. Jika orang haid melewati atau masuk dalam masjid itu hukumnya haram, sedangkan orang junub yang masuk dalam masjid ini hukumnya tidak haram. Keharaman bagi orang haid yang melewati masjid ini, di situ ada kekhawatiran mengkotori masjid dengan darah haidnya tersebut. Jika orang tersebut yakin atau tidak khawatir darah haidnya tidak berjajaran dalam masjid, maka tidak apa untuk lewat dalam masjid tapi disertai unsur makruh.
Yang ke-10 yaitu melakukan istinja pada bagian pusar dan lutut. Bagi orang yang sedang mengalami hal ini dilarang melakukan istinja bersenang-senang, menikmati bagian yang di antara pusar dan lutut baik dengan adanya unsur syahwat maupun tidak adanya unsur syahwat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bab pembahasan perkara yang diharamkan orang saat haid atau nifas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.